kelas 5, selamat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya, dan bahagia, dan penuh semangat juga dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Meskipun masih tetap dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran kali ini kalian akan belajar bersama Miss Kris. Dengan tema pembelajaran kita, Yesus mengajarkan pengampunan. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya bila kita awali dengan doa. Mari ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengampun, Engkau menurunkan hujan bagi mereka yang baik maupun tidak baik. Menerbitkan matahari untuk orang baik maupun jahat. Ajarilah kami Tuhan agar mampu meneladani Engkau yang berbuat baik kepada siapa saja. Jauhkanlah kami dari kemarahan dan dendam, sehingga kami merasakan hidup dalam damai. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Melalui tujuan pembelajaran tentang Yesus mengajarkan pengampunan, anak-anak diharapkan agar dapat, yang pertama, menceritakan secara ringkas kisah Yesus dalam Injil Yohanes 8 ayat 1-11 dan Injil Matius 5 ayat 38-48. Yang kedua, menjelaskan ajaran Yesus tentang pengampunan seperti yang dikisahkan dalam Injil Yohanes 8 ayat 1-11 dan Injil Matius 5 ayat 38-48. Anak-anak Miss mau bertanya, siapa dari antara anak-anak Miss yang pernah mengampuni? Tentu semua pernah ya. Karena sebagai anak-anak Tuhan Yesus, hendaknya kita belajar saling mengampuni antar sesama. Seperti contohnya ketika teman kita melakukan kesalahan kepada kita, lalu dia meminta maaf, kita harus mau memaafkannya. Karena apa? Karena Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengampuni. Dan Tuhan telah lebih dahulu mengampuni setiap dosa kita. Makanya kita harus meneladani sikap atau tindakan Tuhan Yesus yang mau mengampuni. Ya anak-anak Miss, sekarang Miss mau mengajak anak-anak Miss untuk menyimak dan mendengarkan video yang akan Miss tayangkan dengan judul Suka Mengampuni. Oke? Disimak ya anak-anak. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang,
Katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Nah, dari cerita tadi, di mana kita mengetahui seorang adik yang selalu melakukan kesalahan pada kakaknya. Seperti merusak mainan kakaknya, mengambil es krim kakaknya secara diam-diam, mencoret-coret buku kakaknya, dan masuk ke kamar kakak tanpa izin. Hingga membuat si kakak merasa marah dan sakit hati. Namun, apa yang dilakukan sang adik? Iya, dia meminta maaf kepada kakaknya. Memang, kalau sudah terlanjur marah dan sakit hati, susah untuk memaafkan. Tapi apa yang dilakukan ayah? Iya, ayah mencoba untuk mengingatkan kakak bahwa ia pun pasti pernah melakukan kesalahan. Dan pada akhirnya si kakak menyadari dan mau memaafkan adiknya. Dan mereka saling berpelukan dan karena sama-sama sudah mengampuni. Berbicara tentang mengampuni musuh memang bukan hal yang mudah dilakukan. Apalagi kalau mereka pernah berlaku kasar kepada kita. Namun, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni musuh. Nah, anak-anak, sekarang mari kita mendengarkan bacaan kitab suci dari Injil Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 dan Injil Matius 5 ayat 38 sampai 48. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Yesus kembali ke Bukit Zaitun. Tetapi keesokan harinya, pagi-pagi benar, ia sudah berada lagi di Bait Allah. Orang banyak segera berkumpul, lalu ia duduk serta berkata-kata kepada mereka. Sementara ia berbicara, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang wanita yang kedapatan sedang berzina dan menempatkannya di hadapan orang banyak. Guru, Kata mereka kepada Yesus. perempuan ini tertangkap tengah berzina. Taurat Musa mengatakan bahwa ia harus dibunuh. Bagaimana pendapat guru? Mereka sedang menjebak dia supaya mengucapkan sesuatu yang dapat digunakan oleh mereka untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk dan menulis di tanah dengan jarinya. Mereka terus-menerus meminta jawaban. Sebab itu, ia berdiri dan berkata, "Baiklah, lempari dia dengan batu sampai mati. Tetapi, hendaknya orang yang tidak pernah berdosa melempar paling dahulu." Kemudian ia membungkuk dan menulis lagi di tanah. Pemimpin-pemimpin orang Yahudi itu menyelinap keluar seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya, hanya Yesus sendirilah yang tertinggal dengan wanita itu di hadapan orang banyak. Yesus berdiri lagi dan berkata kepadanya, "Mana orang-orang yang menuduhmu? Tidakkah ada seorang pun yang menghukum engkau?" Tidak ada, Tuan. katanya. Maka kata Yesus, "Aku pun tidak. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu,
berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin, Guru. Karena dengan demikianlah, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang benar dan orang-orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, anak-anak, dari bacaan Injil Yohanes dan Matius tadi yang kita dengar, kita belajar dari Yesus yang mengampuni seorang perempuan yang telah berbuat zina. Dia tidak menghakimi ataupun menghukum perempuan itu. Meski para ahli Taurat dan orang-orang Farisi mendesak dia untuk memberikan hukuman. Namun dengan bijak, Yesus menjawab pertanyaan mereka. Siapa yang tidak memiliki dosa, lemparkanlah batu yang pertama kepada perempuan itu. Kenyataannya, tidak ada satupun dari mereka yang melakukan hal itu. Karena apa? Karena mereka juga berdosa. Lalu kemudian mereka pergi satu persatu meninggalkan Tuhan Yesus dan perempuan itu. Hingga pada akhirnya perempuan tersebut merasa dikasihi oleh Yesus dan diberkati, dan dia menjadi pengikut Yesus yang sejati. Dari Injil Matius juga kita belajar Yesus mengajarkan untuk mengasihi dan mendoakan musuh kita. Untuk apa kita mendoakan musuh? Agar mereka menyadari kesalahan mereka juga, dan supaya tercipta hidup yang damai tanpa ada dendam, benci, atau saling menyakiti. Nah, anak-anak, sebelum kita pulang, marilah kita bernyanyi dengan judul lagunya Mengampuni. Anak-anak Miss ikutan nyanyi ya. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni.
Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Mari anak-anak Miss, ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, ajarilah kami seperti Engkau, yang selalu memberi pengampunan kepada siapa saja yang berbuat dosa. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.